حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala yang menguasai diri kita ini selalu memberikan karunia kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan sekaligus memberikan kita kemampuan untuk mensyukuri nikmat sehat ini. Karena tidak sedikit orang yang diberi sehat tetapi tidak membuat dia bersyukur kepada Allah atas kesehatannya, malah mendorongnya banyak berbuat maksiat dan bukan beramal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Maka memang nikmat sehat itu adalah sering dilupakan, sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Bahkan Nabi menyinggungnya, ada dua nikmat yang sering diabaikan, sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmatani mabunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faroh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Nah, untuk itu marilah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di sini, bisa berjamaah bersama. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Dan saking pentingnya syukur ini, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita semua melalui sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian meninggalkan doa ini ketika selesai sholat. Apa doanya? Yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu zikir kepadamu, selalu mengingatmu, pandai mensyukuri nikmatmu, dan mampu beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepadamu. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan Mu'adz bin Jabal. Itu adalah doa untuk kita semua. Perlu kita panjatkan setiap selesai sholat kita. Jadi ini jangan salah. Ini adalah Allahumma a'inni, bukan Allahumma inni, bukan. Allahumma a'inni, boleh juga Allahumma a'inna. A'inna berarti tolonglah kami, a'inni tolonglah aku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya yakin para jemaah
sudah hafal doa ini dan sudah mengamalkannya. Dan kalau ada yang belum hafal, saya anjurkan segera hafalkan doa ini dan kita amalkan. Karena ini adalah doa yang sangat penting bagi kita, dan ini sama Nabi juga ditekankan, jangan sekali-kali sampai meninggalkan doa ini. Itu artinya bahwa doa ini sangat-sangat penting. Dan kita bersyukur bahwa kita hingga kini masih diberikan kesehatan oleh Allah. Namun ketika kita harus diuji dengan sakit oleh Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit kita. Allah lah yang dapat menyembuhkan penyakit kita. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, misalnya dengan doanya Nabi Ibrahim, sebagaimana termaktub dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa ira maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Nah, mungkin jemaah juga sudah hafal doa ini, ya. Dan yang harus kita ingat, dan ini yang penting, harus kita pahami, harus kita jangan sampai kita lupa adalah ketika kita harus diuji dengan sakit, maka kita harus menyikapinya dengan sabar. Jangan dengan keluh kesah. Ya. Karena dengan sabar itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga kata Nabi, menggugurkan dosa sehingga kita bersih dari dosa sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Begitu. Jadi kata Nabi, man marido lailatan. Barang siapa yang sakit di suatu malam, fasobaro, dan dia sabar, warodia biha anillah, dan dia ridho, pasrah kepada Allah, kharaja bin dzunubihi kayaumi waladadhu ummuhu. Maka gugurlah dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya sudah tidak punya dosa lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terserah kita akan memilih yang mana. Apakah memilih sakit kemudian kita sabar, atau kita sakit kita berkeluh kesah, begitu. Jadi kalau kita berkeluh kesah tentu tidak dapat apa-apa, mungkin malah bertambah dosa kita. Tetapi kalau kita sakit bersabar, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Atau yang ketiga, yaitu sehat dan bersyukur. Ya. Jadi apapun penyakit kita, selama kita menyikapinya dengan sabar, maka itu menjadi peluang untuk menghapus dosa-dosa kita. Bukan hanya sakit yang parah, ya. Bahkan kita tertusuk dengan duri saja, itu pun juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Bahkan duri yang menusuknya pun itu juga bisa menggugurkan dosa-dosanya. Maka sekali lagi, kita belum tentu selalu sehat. Ada kalanya kita harus sakit. Maka ingatlah bahwa ketika kita sakit, kita benar-benar harus sabar, harus ikhlas. Ya, jadi kita tidak cukup dengan sabar tentunya, tetapi kita juga harus ikhlas dengan sakit yang kita derita. Bahkan kalaupun sakit kita itu makin parah dan tidak kunjung sembuh, maka kita tetap harus husnudzon, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang akan mengantarkan kita apakah kita mau meraih husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kuncinya adalah ketika kita ridho terhadap apa yang kita derita, maka insya Allah kita bisa meraih husnul khotimah. Sebagaimana sabda Nabi, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali selalu husnudzon, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu juga berdoa dengan doanya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ketika diuji dengan sakit yang sangat parah, beliau benar-benar ikhlas, pasrah kepada Allah, tidak pernah berprasangka buruk, selalu berprasangka baik. Sebagaimana doanya dapat kita jumpai di surat Ali Imran surat Al-Anbiya ayat 83, Anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya ya Rob, kami telah ditimpa penyakit. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Nah, itulah gambaran orang yang sabar, ikhlas, dan husnudzon kepada Allah ketika harus diuji dengan sakit ataupun musibah. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita ingat juga adalah bahwa susah, senang, sakit, sehat itu adalah sunatullah. Semua akan merasakan itu semua. Ya. Bahkan Allah menjelaskan di surat Al-Anbiya 35 yang saya baca di awal tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, dari ayat ini jelas bahwa kita dalam hidup ini pasti diuji. Baik dengan kesusahan ataupun kesenangan. Baik dengan sehat ataupun dengan sakit. Nah, kesenangan ataupun kesusahan itu semuanya menjadi kebaikan untuk kita. Jika kita menyikapinya dengan benar. Ini juga dijelaskan oleh Nabi seperti ini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya baginya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu terjadi hanya untuk orang yang beriman. In asobathu sarra syakara. Jika dia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairul lahu. Dan itu adalah baik baginya. Merupakan kebaikan baginya. Wa idza asobathu dharra sabara. Dan jika ditimpa dengan musibah, dia sabar. Fakana khairul lahu. Dan itu adalah kebaikan baginya. Maka jemaah sekalian, kita benar-benar harus bisa menyikapi dengan benar jika kita ditimpa sakit ataupun kita ditimpa musibah. Karena hampir pasti kita semua akan merasakan. Ya. Dan terakhir karena waktunya tidak banyak. Dan terakhir, apapun penyakit kita, seberat apapun penderitaan kita, maka kata Nabi, jangan sekali-kali kita meminta atau mengharap kematian. Ya. Tetapi kalau kita mau berbuat demikian, kata Nabi, maka berdoalah, Allahumma
ahyini maka natil hayatu khairoli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli. Maka itulah yang harus kita panjatkan. Jadi kita jangan minta mati, tapi kita berdoa seperti ini. Allahumma ahyini, ya Allah, tetapkanlah kami hidup. Atau sembuhkanlah aku. Maka natil hayatu khairoli. Jika memang hidup itu lebih baik untukku. Kemudian watawafani, ya. Watawafani idza kanatil wafatu khairoli. Dan wafatkan saja aku jika wafat itu atau kematian itu adalah baik untukku. Jadi kita meminta kepada Allah yang terbaik, tapi kita tidak minta mati, tetapi biarlah Allah yang memilihkan untuk kita. Nah, doa ini mestinya harus kita hafal. Kenapa? Karena kalau doa yang lain itu kita bisa membuka buku, ya. Tetapi kalau doa ini kita perlukan saat kita sudah tidak berdaya, maka kita memerlukan doa ini. Sehingga doa ini mestinya harus kita hafal dan sewaktu-waktu bisa kita amalkan doa ini. Jadi saya ulangi, doanya adalah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairoli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli. Ya. Mungkin kalau saya ajarkan mungkin tidak akan cukup waktunya dan tidak langsung hafal, tapi insya Allah banyak nanti kita cari baik di sosmed atau di buku atau di mana saja banyak doa ini, ya. Jadi ingat nanti doa ini supaya kita hafal dan sewaktu-waktu kita bisa mengamalkannya pada saat kita memang sudah tidak berdaya sama sekali. Ya. Jadi kata Nabi, apapun penderitaan kita, apapun sakit kita, jangan sampai kita mengharap mati, tetapi kita berdoa dengan doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairoli wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak ditakdirkan oleh Allah bisa meraih husnul khotimah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menamatkannya dengan sebaik-baiknya dan kita pada akhirnya mendapat ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.